warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua peserta didik yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Anggia Murni yang akan memandu pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan memasuki dunia karya sastra yang penuh keindahan bahasa, yaitu teks puisi. Kita tidak hanya akan belajar mengapresiasi puisi, tetapi juga menciptakan karya kita sendiri. Secara khusus, setelah mengikuti video ini, saya berharap kalian akan mampu mencapai dua tujuan utama yang saling berkaitan. Tujuan pertama yaitu kalian akan mampu menganalisis penggunaan diksi dan majas dalam sebuah puisi. Ini berarti kalian bisa membedah puisi untuk memahami bagaimana penyair menggunakan kata-kata khusus untuk menciptakan efek tertentu. Tujuan kedua, kalian mampu menulis sebuah puisi orisinal dengan memperhatikan pilihan kata dan gaya bahasa. Jadi, kita tidak hanya belajar teori, tetapi langsung praktik. Sebelum masuk ke inti materi, mari kita mulai dengan sebuah pengalaman sederhana. Perhatikan baik-baik kata-kata dalam cuplikan puisi yang muncul di layar ini. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Tanpa perlu menganalisis dulu, saya ingin kalian merasakan saja perasaan apa yang pertama kali muncul dalam hati setelah membaca atau mendengar kata-kata ini. Mungkin ada yang merasa tenang, ada yang teringat sesuatu, atau justru bertanya-tanya. Inilah kekuatan awal dari sebuah puisi yang baik. Ia mampu menyentuh perasaan kita sebelum kita paham makna sepenuhnya. Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana mungkin sekumpulan kata bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apa rahasia di balik kata-kata yang terasa hidup dan penuh makna dalam sebuah puisi? Inilah yang akan kita selidiki bersama. Hari ini kita akan mengenal dua alat paling fundamental yang digunakan penyair untuk membangun keindahan dan kedalaman makna, yaitu diksi dan majas. Kita akan mempelajarinya bukan hanya sebagai teori, tetapi dengan melihat contoh-contoh nyata dari karya penyair ternama. Mari kita mulai. Mari kita bahas yang pertama, yaitu diksi. Dalam konteks kepenulisan puisi, diksi memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar pilihan kata. Diksi adalah seni memilih kata yang paling tepat, bernuansa rasa, dan mampu membangkitkan citraan spesifik dalam benak pembaca. Bayangkan ini,
Seorang pelukis memiliki berbagai warna di paletnya. Biru langit berbeda dengan biru laut. Meski sama-sama biru, begitu pula dengan penyair. Mereka memilih kata dengan nuansa yang tepat. Perhatikan ketiga kata ini: melihat, menatap, dan mengamati. Secara dasar, ketiganya berkaitan dengan aktivitas visual, namun nuansanya sangat berbeda. Melihat bersifat netral dan umum, menatap mengandung kesan fokus, intens, dan seringkali emosional, sementara mengamati lebih ilmiah, teliti, dan sistematis. Seorang penyair yang baik akan memilih salah satunya dengan pertimbangan matang. Misalnya, dalam konteks percintaan, menatap mungkin lebih tepat karena membawa muatan perasaan. Dalam konteks penelitian, mengamati lebih sesuai. Alat kedua yang tak kalah penting adalah majas atau gaya bahasa kias. Jika diksi memilih kata yang tepat, maka majas mengolah kata-kata tersebut menjadi sesuatu yang tidak biasa, lebih hidup, lebih dalam, dan penuh makna. Kita akan fokus pada dua jenis majas yang paling sering digunakan dan powerful. Yang pertama yaitu personifikasi, yang kedua adalah metafora. Pertama, personifikasi. Ini adalah pemberian sifat, perilaku, atau kemampuan manusia kepada benda mati, hewan, atau konsep abstrak. Contoh, malam itu ombak laut berbisik-bisik, menyampaikan rahasia kepada pantai. Perhatikan kata berbisik-bisik. Bisik adalah tindakan manusia yang intim dan penuh rahasia. Dengan memberikannya kepada ombak laut, sang penyair menghidupkan alam, membuatnya terasa memiliki kesadaran dan keinginan untuk berkomunikasi. Kedua, metafora. Ini adalah perbandingan langsung yang implisit antara dua hal yang berbeda tanpa kata pembanding. Contoh, waktu adalah pedang bermata dua. Di sini, waktu langsung disamakan dengan pedang bermata dua. Metafora ini padat dan dalam. Waktu bisa memotong atau mengakhiri sesuatu, tetapi juga bisa melukai yang menyebabkan penyesalan. Maknanya menjadi berlapis. Nah, setelah memahami konsep dasarnya, saatnya untuk penyelidikan mandiri. Pada lembar kerja peserta didik yang telah disediakan, kalian akan menemukan sebuah puisi utuh. Tugas analisis kalian terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, analisis diksi. Pilih dua kata dari puisi tersebut yang menurut kalian merupakan contoh diksi yang kuat atau menarik. Jangan hanya menuliskan katanya, tetapi jelaskan alasan pemilihanmu. Mengapa kata itu spesial? Apa nuansa rasa yang dibawanya? Gambaran apa yang muncul di benak kalian? Bagian kedua adalah analisis majas. Temukan satu contoh majas dalam puisi tersebut. Identifikasi jenisnya, apakah personifikasi atau metafora, dan jelaskan cara kerjanya. Hal apa yang dibandingkan atau dihidupkan, dan efek apa yang diciptakannya. Jangan terburu-buru, baca puisi itu beberapa kali. Biarkan kata-katanya berbicara kepada perasaanmu terlebih dahulu.
Baru kemudian analisis dengan alat yang sudah kita pelajari. Setelah belajar dari para penyair, kini saatnya kalian menjadi penyair. Ini adalah bagian paling menantang sekaligus paling memuaskan. Mencipta puisi orisinal. Pada bagian akhir LKPD, kalian akan menulis puisi sendiri. Untuk kalian. Pertama, tentang tema. Pilihlah sesuatu yang dekat dengan hatimu, bisa pengalaman personal, pengamatan sehari-hari, atau imajinasi. Tema yang personal akan membuat puisi lebih autentik. Yang kedua yaitu tentang penerapan konsep. Di sini, kalian akan menerapkan apa yang sudah dipelajari. Gunakan minimal satu diksi pilihan kata yang kalian pilih dengan sengaja karena kekuatan dan nuansanya. Sertakan minimal satu majas, entah personifikasi atau metafora, untuk memberikan nyawa dan kedalaman pada puisimu. Sebagai contoh konkret, daripada menulis, saya sangat rindu, kita bisa menggunakan metafora. Rindu ini adalah sungai yang tak pernah kering. Atau dengan personifikasi, kotak surat tua di sudut itu memendam pada ketiadaan amplop. Ingat, tidak ada puisi yang salah. Yang ada adalah puisi yang semakin berkembang. Mulailah saja, tuliskan apa yang kalian rasakan. Mari kita rangkum perjalanan belajar kita hari ini. Kita telah membahas dua pilar fundamental dalam memahami dan mencipta puisi. Yang pertama adalah diksi. Seni memilih kata yang tidak hanya tepat, tetapi juga kaya nuansa dan mampu membangkitkan citraan. Ini adalah pondasi. Setiap kata adalah pilihan sadar. Pilar kedua adalah majas, khususnya personifikasi dan metafora, sebagai alat untuk mengolah bahasa menjadi kiasan yang hidup dan penuh makna. Ini adalah ornamen yang memberikan karakter dan kedalaman. Kedua alat ini bekerja sama. Diksi yang tepat diperkaya oleh majas yang kuat, menciptakan bahasa puisi yang memikat. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mengajak kalian untuk refleksi singkat. Di antara ribuan kata dalam bahasa kita, coba pikirkan, adakah satu kata yang saat ini paling resonan dengan keadaan hati atau pikiranmu? Mungkin sunyi, rantau, jejak, tunggu, atau kata lain yang sangat personal. Kata itulah yang sering menjadi inti, benih, atau judul dari sebuah puisi yang lahir dari pengalaman sejati. Puisi dimulai dari kesadaran akan perasaan, lalu pencarian kata yang paling setia untuk menjahitnya menjadi karya. Sekarang waktunya aksi. Kalian telah dibekali dengan pemahaman. Tonton ulang bagian yang perlu, kemudian kerjakan LKPD dengan ketelitian untuk analisisnya dan keberanian untuk kreasi puisimu. Percayalah pada kepekaan bahasa yang sudah kalian miliki. Setiap dari kalian membawa perspektif dan perasaan yang unik. Puisi adalah salah satu cara terbaik untuk memberi bentuk pada keunikan itu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat berkarya. Semoga proses analisis dan penciptaan ini membawa kalian pada apresiasi yang lebih dalam, bukan hanya pada puisi, tetapi pada kekuatan kata-katamu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.